Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga solih-solihah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik, solih-solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan pembelajaran akidah Islam kelas 2 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di minggu ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran akidah Islam, yaitu pelajaran kedua yang berjudul Allah Maha Melihat. Di bab kedua ini yang akan kita pelajari, yang pertama, Allah bersifat atau memiliki nama yang baik, yaitu Al-Basir. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar tentang ihsan, arti ihsan, dan juga beribadah karena Allah. Nah, untuk pertemuan pada minggu ini, insya Allah Ustazah akan membahas, yaitu Allah Maha Melihat, tentang Allah Al-Basir. Baik, solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengangkat tangan. Kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Baik, solih-solihah, semoga dengan kita memulai dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar, semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik, anak-anakku semua. Nah, di minggu ini tadi sudah Ustazah sampaikan, kita akan mempelajari nama-nama Allah atau salah satu nama-nama Allah, Asmaul Husna, yaitu Allah Al-Basir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustazah mau bertanya terlebih dahulu. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Ayo, siapa yang tahu? Nah, baik, Ustazah sampaikan kembali ya. Mungkin di kelas 1-2, Ustazah yang dulu mengajar kalian di kelas 1 sudah menyampaikan. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, di kelas 2 kita akan mempelajari beberapa nama-nama Allah yang baik. Salah satunya Al-Basir. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah bisa melihat segala sesuatu yang ada di dunia, mulai dari seluruh benda yang ada di dalam bumi maupun benda-benda yang ada di angkasa. Nah, misalnya benda-benda di angkasa itu apa? Planet, ya, bintang-bintang. Nah, Allah bisa melihat itu semua. Kalau manusia itu kalau mau melihat bintang, mungkin hanya melihat secara kasat mata, itu bentuknya kecil. Padahal Allah menciptakan bintang itu beberapa kali lipat lebih besar dari bumi. Bayangkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ternyata bintang itu lebih besar daripada bumi. Tapi yang kita lihat hanya bentuknya kecil karena saking jauhnya jarak bintang dengan bumi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun benda-benda itu di angkasa, tapi Allah mampu melihatnya,
Mengapa? Karena Allah bersifat atau memiliki Asmaul Husna yaitu Al-Basir, ya, yang artinya yang maha melihat, ya. Allah bersifat maha melihat. Nah, Asmaul Husnanya namanya Al-Basir. Jadi, manusia tidak akan bisa bersembunyi dari Allah, walaupun kita bersembunyi di lapisan bumi yang paling dalam atau tidak terlihat oleh apapun, tapi Allah bisa melihat kita. Dan tidak akan ada orang yang mampu bisa menyembunyikan hal sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik solih-solihah, Allah berbeda dengan manusia karena Allah itu bersifat Al-Khaliq yang artinya pencipta manusia. Nah, sekali lagi, Allah itu Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Pencipta apa? Pencipta manusia, pencipta hewan, pencipta tumbuhan, pencipta seluruh alam semesta ini. Makanya Allah itu disebut Al-Khaliq. Kayak khair, solih-solihah. Manusia memiliki penglihatan yang terbatas. Jadi misalnya nih, kalian bisa melihat hanya dari jarak dekat dan jauhnya pun hanya beberapa meter saja. Kalau melihat sampai keluar angkasa, itu tidak mungkin bisa melihat dengan jelas, harus menggunakan alat tertentu. Nah, mata manusia hanya bisa melihat jarak tertentu. Bahkan ada juga manusia yang matanya rusak. Akibatnya dia hanya bisa melihat jarak yang sangat dekat. Misalnya, kalau manusia itu sudah berumur misalnya di atas 60, nah biasanya tidak bisa melihat jarak dekat. Jadi tidak bisa lagi melihat jarak yang sangat jauh, jadi bisa melihatnya jarak dekat. Ada juga yang tidak bisa melihat jarak dekat, bisanya jarak jauh karena matanya sudah mulai rusak. Nah, ada juga manusia yang sama sekali tidak bisa melihat. Nah, tapi alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah mata yang sehat. Nah, jadi anak-anakku solih-solihah yang dirahmati Allah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kalian semua masih bisa melihat video yang Ustazah berikan, masih bisa menyimak video yang Ustazah berikan. Jadi kita harus banyak bersyukur. Coba bayangkan, banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Nah, kalian harus melihat itu dengan cara menjadi pelajaran untuk kita supaya kita bersyukur telah Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat melihat. Jadi, pergunakanlah mata kita untuk melihat hal-hal yang baik dan juga untuk beribadah kepada Allah. Contohnya seperti apa? Misalnya membaca Al-Quran, membaca buku pelajaran, atau melihat video pembelajaran. Nah, itu cara kita bersyukur menikmati pemberian Allah yang berupa penglihatan. Ya. Nah, selain itu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Muslim, salah satu cara kita bersyukur yaitu dengan mengucap Alhamdulillah. Nah, artinya apa Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus mensyukuri dan selalu ingat dengan mengucap memuji Allah yaitu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, solih-solihah yang dirahmati Allah. Oke,
Sekarang selanjutnya kita akan mendengarkan tentang kisah teladan yaitu tentang seorang pemuda solih dan burung merpati. Nah, siapa yang pernah mendengar kisah ini? Nah, baik, sekarang Ustazah akan menceritakan kisah tersebut. Kalian silakan menyimak dengan baik ya. Kisah pemuda salih dan burung merpati. Dikisahkan ada seorang guru yang sedang dalam majelis ilmu bersama para muridnya. Di akhir penyampaian materi, sang guru memberikan seekor burung merpati kepada setiap murid yang hadir. Lalu guru tersebut berkata, "Sembelihlah merpati itu untukku, dan bawalah esok hari. Ingat, saat kalian menyembelihnya, jangan sampai ada yang melihat," pesan guru tersebut. Keesokan harinya, semua murid berkumpul sembari membawa merpati di tangan masing-masing. Mereka pun mengembalikan merpati kepada sang guru. Ada yang mengolahnya menjadi masakan, ada pula yang membawa seonggok bangkai merpati yang sudah disembelih sesuai perintah guru. Di tengah hiruk-pikuk penyerahan bangkai merpati, majulah seorang pemuda, sebut saja namanya Ahmad. Ia membawa kembali seekor merpati, akan tetapi dalam keadaan merpati tersebut masih hidup. Murid yang lain merasa heran, bahkan menertawakannya, dan tidak sedikit yang mencibirnya. Ia dianggap tidak patuh terhadap perintah sang guru. Sang pemuda hanya tersenyum dan menyerahkan merpati di tangannya kepada sang guru. Kemudian, guru tersebut berkata kepada Ahmad, "Mengapa tidak kau lakukan perintahku ya Ahmad? Bukankah itu permintaan yang teramat mudah? Lihatlah sekelilingmu, semua telah melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bahkan ada yang sudah memasaknya," selidik sang guru. Dengan tenang Ahmad menjawab, "Maafkan saya Ustadz, merpati ini belumlah saya sembelih, karena saya tidak kunjung menemukan tempat dimanapun yang tidak ada sesiapapun melihat. Dari timur ke barat, dari selatan ke utara, tidak juga saya temukan. Dan meski menyusuri setiap tempat di dunia ini, saya yakin tidak akan menemukannya." "Mengapa seperti itu?" kata guru. "Karena saya merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, selalu melihat saya dimanapun saya berada. Allah selalu bersama saya di setiap aktivitas saya selama 24 jam. Tiap menitnya, tiap detiknya, bahkan lebih dekat dari urat nadi saya sendiri. Maka, bagaimana saya bisa menyembelih merpati ini, wahai guru, sedang Allah selalu bersama saya?" Sang guru tersenyum dan semua murid yang hadir terdiam. Sembari menepuk pundak pemuda tadi, guru tersebut menuturkan, "Kau benar wahai anakku. Pada kesempatan kali ini, Ustadz hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi kita. Ingatlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."
Allah bisa melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di langit yang kelam. Tak ada selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa Allah melihatnya. Tidak pula daun kering atau basah kecuali Allah melihatnya. Allah bisa melihat itu, walaupun itu hanya sebesar zarrah. Pandangan Allah meliputi bumi hingga ke langit 7. Allah maha melihat, anakku. Allah bukan cuma bisa melihat yang zahir atau yang terlihat, tapi Allah juga bisa melihat yang gaib atau yang tidak terlihat. Melihat isi hati manusia, melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, hal ini Allah sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 29, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah. Surah Al-Imran ayat 29. Lalu Ustadz pun berkata kembali, karena itu jika kita ingin berbuat dosa seperti bermaksiat, mencuri, menyontek, dan sebagainya, ingatlah, meski tidak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu perbuatan kita. Allah melihat kita setiap saat. Allah melihat kita di setiap waktu. Nah, begitu pula malaikat Raqib dan Atid yang ada di sisi kanan dan kiri kita selalu mencatat perbuatan kita. Kelak perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Allah Maha melihat, anakku. Maka lakukanlah perbuatan yang dicintai Allah, perbuatan yang disenangi Allah, dan yang mendatangkan keriduannya kepada kita. Sesungguhnya denyut nadi yang tersirat atau bisikan tengah kegelapan malam, semuanya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, solih-solihah yang dirahmati oleh Allah. Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Nah, yang dapat kita ambil dari cerita yang tadi kita dengarkan, yang pertama, Allah melihat manusia dimanapun manusia itu berada. Mengapa? Karena Allah memiliki sifat al-basir, yaitu yang maha melihat. Ya. Yang kedua, manusia harus selalu merasa diawasi Allah. Nah, dengan merasa selalu diawasi Allah, kita akan selalu melakukan perbuatan dengan hati-hati dan juga tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, manusia harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, baik dalam keadaan senang, keadaan susah, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita harus selalu melakukan amal solih, karena amal solih yang kita lakukan selama di dunia nanti akan menjadi tabungan atau timbangan amal baik kita di akhirat, ya. Yang kelima, jangan lupa anak-anakku solih-solihah selalu bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik pemberian itu yang baik dan tidak baik, selalu bersyukur karena Allah memberikan kita itu walaupun tidak baik, tapi insya Allah menurut Allah itu baik, ya. Jadi selalu bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak khair, solih-solihah, untuk minggu ini insya Allah sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Nanti insya Allah akan Ustazah lanjutkan di minggu berikutnya, dimasuk ke materi berikutnya, ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat
bagi anak-anakku semua di rumah. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, selalu bersabar, bersyukur, dan kita memohon kepada Allah supaya kita bisa segera masuk sekolah. Dan apa yang Allah tetapkan hari ini, yaitu Allah memberikan kita cobaan berupa virus corona. Semoga Allah hilangkan dari muka bumi ini, dan kita semua, terutama umat Islam, bisa berkumpul, bersilaturahmi kembali. Begitupun anak-anakku semua bisa kembali lagi menuntut ilmu ke sekolah. Tapi hari ini kalian harus bersabar, memohon kepada Allah. Walaupun belajar di rumah, kalau kita niat ikhlas karena Allah, insya Allah akan menjadi catatan amal baik kita untuk di akhirat kelak. Baik soli-solihah, terima kasih. Mohon maaf bila Ustazah banyak kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.